Oh bisa tuh? Bisa. Tes. Hai. It sounded like you're moaning, man. Seriously. Sorry. Hai, Rachel's here. Sekarang ada teman baru namanya Shelly yang mau Halo. ganggu gue di video kali ini. Yes. Wait, gue harus nagih dulu. Ada orang yang belum bayar bruli gue. Anyway. The life of Sorry. Hold on. Ya, next. hidup ini ya, tengkulak ya. Ya, namanya juga mencari cuan. Iya. Enggak, emang gue jualan. Oke. Oh, bukannya mau ini ya, nagih utang ke mantan yang kemarin tuh. Hah? Yang mana tuh? Banyak. Yang 4 juta. 12. Oh, 12. Gila gak sih? Kayak gue kena tipu mantan gue sendiri. Anyway, so today's story ngomongin soal mantan. Lo percaya gak sih kalau relationship itu bisa toxic banget? Sangat percaya. Lo kena tipu mantan lo? Iya, jadi kayak dia katanya mau buka usaha apalah segala macam. Terus gue kayak udah nge-provide dia. Oke, silakan. Terus dia kan freelance ya. Ya oke, pasti udah tau lah ya kalau freelance siapa lagi mantan gue yang freelance. Mau gue kasih tau sesuatu gak? Apa? Bodoh! Oh bisa sih? Bikin malu. Terus dia kan emang kerjaannya kan ya namanya freelance kan kadang ada duit kadang enggak. Terus yaudah gue pinjemin lah dia ATM gue gitu kan yang udah gue yaudah pakai aja kalau lo emang mau. Terus? And then tiba-tiba duit gue tuh habis kayak setengahnya gitu. Terus gue tanya buat apa? Buat DP HP apa? Kamu beli XS. Padahal gue dulu masih pakai ini 6S. Dia bisa-bisa DP XS dan itu duit gue. Pakai duit lo? Iya. Itu bukan suami lo yakin bukan suami lo? Bukan suami gue sebenarnya. Mungkin lo belum. Lo percaya nggak kalau pacaran tuh bisa setoksik itu sampai lo diajak ngebunuh orang? Oh well, gue kayak hampir kebunuh sih ya kan. Oh iya, oh my god, that story. Ini gue lo aja kan ya, Iya, nggak usah aku kamu santai kan aja. ya. Gue dulu Kita pernah dong. punya mantan yang dia orangnya tuh apa namanya, abusive. Ya jadi dia emang punya anger issue sih kalau menurut gue. Jadi emang dia kebunuh ya. kalau dia emang lagi emotional and unstable itu udah langsung kayak gitu. Tapi dia pernah ini nggak? Pernah ngajak lo untuk ngebunuh orang? Oh no. Jadi cerita yang kita mau ceritain hari ini apa nih, Shell? Ada sebuah film dokumenter. Gue lupa judulnya. Killer Instinct. Ya, Killer Instinct. Itu serem banget sih. Jadi itu emang kisah nyata. Itu sebenarnya mirip ini gak sih? Ada yang terbaru ini, yang kasus terbaru. Lo tau gak sih yang yang ini ceweknya bukan cantik banget terus dia bunuh ibunya sendiri. Oh, yang itu bukan sih cewek yang terkenal viral di TikTok itu? Iya, bukan karena sih? dia cantik tapi dia kayak ternyata pembunuh Sweet but psycho gitu. Iya, Sarah ini, something Guzman itu bukan sih? Iya, aku lupa namanya. Tapi kayak ini mirip-mirip kayak gitu guys. Tapi ini ini dari tahun beda. 2004. Ini masih zaman 2004 tuh ngapain ya? Kayaknya masih SD. SD 2004 gue masih SD loh. Iya kan kita 97 iya. Baru 7 tahun. Iya, gue 2004 masih SD, masih sekolah, 2004 ngebunuh orang ya. Iya, dan dia umurnya tapi udah 14 tahun juga gak sih? 14 tahun juga 14 tahun lu ngapain? 14 tahun gue juga gak ngebunuh. 14 ya? 14 sama 16 kan ya? 14 tahun gue sibuk UN, gila lo, gue bimbel di 14 tahun tuh SMP berarti guys. Ya, gue lagi main audition sama PB. Anyway, gue dulu SMP gamers guys. Ansos. kelihatan sih. But now enggak. Sekarang udah gak main game. Sekarang mainnya lagi. cowok ya? Oh no, sekarang mainan aku di dapur. Oke. Ini kita mau bahas yang lebih dalam lagi sampai lo tega untuk ngebunuh anggota keluarga lo sendiri yang udah ngebesarin lo dari kecil. Bahkan sebenarnya dia menolong lo ya. Jadi kayak misalnya gini, lo punya sesuatu rumah lo sendiri itu broken. Jadi kayak orang tua lo entah cerai, entah emang orang tua lo gak bener. Lalu lo ditolong oleh salah satu anggota keluarga lo, tapi lo malah ngebunuh yang menolong lo. Gak tau diri. Pengen gue ketok tapi kamera. Jadi kita mau cerita hari ini soal Holly. Namanya Holly Harvey. Jadi Holly Harvey ini anak berumur 14 tahun ya, 14 tahun 15 tahun, dimana dia baru aja masuk SMA. Yes. Nah, di Holly Harvey ini tuh tinggal sama orang tuanya. Tapi kan waktu masih kecil. Tapi orang tuanya, bapaknya entah kemana, dan ibunya adalah drug addict. Drug and ibunya juga seorang pekerja seks. Dimana ibunya dari kecil tuh udah ngejual Holly ke orang-orang untuk ditukar dengan drugs. Nah, suatu saat ibunya ditangkap karena dia drug abuse, dia pakai narkoba. Akhirnya yang dapat custody dari Holly adalah kakek neneknya yang bernama Sarah and Carl Collier. Jadi Sarah and Carl Collier itu adalah kakek neneknya. Nah, si Holly ini nggak kerasan.
dia nggak kerasan tinggal di rumah kakek neneknya. Iya. Karena menurut dia kakek neneknya itu terlalu strict. Kenapa dia bilang we're gonna get into it. Kenapa strict? Karena kakek neneknya itu mereka itu adalah pendeta dan bagian dari orang Kristen yang sangat taat di komunitasnya. Sering datang ke gereja, sering ikut dalam organisasi. Bahkan saat meninggal aja yang datang tuh 1.100 orang. Banyak banget. 1.100 orang karena mereka melayani, karena kakek neneknya itu sangat melayani orang-orang di komunitas tersebut. Jadi kita bisa tahu lah seberapa baiknya keluarga itu ya. Jadi emang kakek neneknya itu orang baik ya di komunitas tuh, emang dia benar-benar yang jauh banget sih kita musuhan ya. Enggak sih, tapi ini kan ada mic di tengah. Oh iya. Takutnya senggol kaki gue aja. Ya, mereka emang orang yang baik ya di komunitas tersebut. Mereka yang mengayomi, mereka yang kalau misalnya ada orang-orang muda yang ada bingung-bingung soal gereja atau soal kehidupan. Pokoknya kalau kalian orang Kristiani pasti kalian tahu kalau orang pelayanan, rajin pelayanan tuh udah dianggap kayak orang suci. Kayak tetuanya ya, kayak tetuanya di daerah itu. Nah, ini yang jadi kendala buat Holly. Ya, karena Holly itu dia lesbian. Iya, terus habis itu dia juga keluarga dia juga bermasalah. Gitu loh. Jadi tuh kakek neneknya tuh sebenarnya menerima Holly karena dia dapat custody-nya Holly. Mereka berharap kalau mereka tuh bisa mengubah Holly menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang bertanggung jawab sama sekolahnya, menjadi sukses gitu kan. Sebenarnya itu bukan salah nenek kakek juga sih. Iya, memang kita nggak bilang di sini salah satu sisi doang ya. Dua-duanya ada bagian salahnya. Cuma menurut gue tuh kayaknya di sini tuh Holly persepsi gue kayak emang gak usah ngomong di Indonesia ya, di Amerika aja itu belum semuanya orang bisa terima loh LGBT. LGBT. Menurut gue kalau emang for me myself is love whomever you want, tapi kalau emang situasi lo nggak bisa memadai untuk lo mencintai siapapun itu, pertama control yourself. Satu control yourself, second is jadi sukses aja dulu, keluar dari tempat itu dan live your life. Menurut gue, karena menurut gue selama lo masih di bawah atap bersama orang lain, agak susah untuk menjadi diri lo sendiri. Itu menurut gue sih. Tapi emang bener sih. Ya gue juga ngalamin sih. Kita sih both. Dan si Holly ini posisinya dia ketemu satu cewek ini dari sekolahnya bernama Sandra Ketchum. Sandra ini panggilannya namanya Sandy. Nah, Sandy ini tuh dia juga lesbian. Yes. Dan by the way, Holly itu nggak identify dirinya sebagai lesbian. Jadi kayak emang dia masih querying gitu nggak sih? Sebenarnya dia masih questioning dia seksualnya kemana. Tapi emang kalau si Sandy ini emang orang tuanya juga udah tahu. Gitu, iya, udah terima. Emang udah terima kalau emang ya udahlah dia lesbian. Tapi kalau dan Holly kayaknya dia identify dirinya sebagai bisexual. Nah, jadi dibilang juga kan sama teman-temannya kalau Sandy itu emang dia tuh lesbian, terus dia udah open, orang tuanya sudah terima. Good for you, Sandra, but the thing is, I don't like whatever you're doing. This whole movie, this whole series just abominable. Terus habis itu dia ketemu sama Sandra, dia jatuh cinta sama Sandra dan mereka pacaran. Mereka pacaran, tapi pacarannya pun juga yang menurut gue gak bertanggung jawab ya. Mereka do drugs, mereka sering skip school, kelas-kelas dia skip. Terus mereka sering bahkan mereka ngedrugs itu kalau karena nggak ada uang mereka akhirnya menjual seks. Iya, mereka menjual dirinya untuk drugs. Dan itu menurut gue salah banget. Kayak lo membuang harga diri lo buat barang yang sebenarnya juga tidak berharga gitu loh. Dan itu malah bikin kekacauan kan, soalnya si Holly dia aja kan pas di sidang dia bingung kayak apa sih sebenarnya gue lakuin. Iya, kenapa gue kayak gini, dia aja sebenarnya nggak tahu. Ini semua berlanjut, mereka tuh pacarannya backstreet. Mereka pacarannya diam-diam sampai kakek neneknya Holly tahu. Iya. Kakek neneknya Holly tahu apa yang terjadi dan melarang keras. Dan kakek neneknya melarang keras apa yang terjadi di antara Holly dan Sandra karena kita nggak bisa nyalain juga. Mereka religious, mereka merasa itu nggak normal. Yes. Dan mereka melarang keras banget kalau apa yang terjadi. Tidak sesuai dengan ajaran yang mereka tahu. Betul, iya. But anyway, ada yang kita skip sebenarnya. Apa? Si Holly itu kan sebenarnya dia mengkonsumsi obat-obatan kan, emang kayak antidepresan buat dia. Tapi itu ditantang sama nenek kakeknya. Oh iya, dia go to therapist. Tapi I think it's a good idea karena kayak nggak semua orang tuh sadar kalau emang dia butuh terapi dan terapis atau dia juga butuh obat untuk menangani
Emotional controlnya. Karena dia benar-benar scarred banget kan, dia trauma banget dari kecil, orang tuanya pemakai, orang tuanya ngejual dia buat drugs. Itu paling kacau sih. Nah itu terus pimping ya Allah. Karena menurut yang ini nih yang gue agak ketawa ya, karena menurut kakek dan neneknya dia bisa diobati dengan cara berdoa. Iya. Jadi disuruh stop dengan obat-obatannya dan pokoknya berdoa itu adalah hal yang paling ilmu paling tinggi lah istilahnya dianggap sama nenek. Obat aja kita belum tahu sekarang berhasil atau enggak buat ngobatin orang yang berkebutuhan untuk mentalnya. Berdoa lagi ya. Berdoa mulai. Terus dia tetap pacaran sama si Sandra ini karena dia merasa Sandra doang yang ngerti dia. Dia cuma bisa klik sama Sandra dan Sandra doang yang mau dengerin keluh kesahnya dia tentang kakek dan neneknya, tentang apa yang terjadi di rumah, tentang mental health-nya. Oke, Sandy is everything. Ya, Sandra, Sandy, or whatever is everything for her. Holly udah gak kuat banget sama kakek neneknya. Akhirnya dia bilang sama Sandra, I think it's enough. Aku gak mau di sini lagi, aku gak mau tinggal di sini lagi. Gimana kalau kita bunuh kakek nenek? Tapi emang mungkin karena terpengaruh sama alkohol kali ya? Iya, karena posisinya enggak, mereka pas ngomong itu mereka lagi high. I mean drugs. Iya, sama drugs. Mereka lagi high posisinya. Mereka lagi nongkrong, mereka lagi high. Akhirnya apa yang mereka akan lakukan adalah, okay, let's buy a new drug. Mereka beli Mary Jane. Iya, tapi sebetulnya itu yang tadi aku bilang. Oh iya, terus Holly, dia solicit herself untuk drugs. Akhirnya dia pulang ke rumah. Dia ngambil itu pisau dapur. Dan dia tahu kalau misalnya neneknya nggak suka kalau dia ada bau-bau pot ya, dia nggak suka kalau ada bau-bau Mary Jane. Akhirnya dia kebawa ke basement karena dia tinggalnya di basement. Dia ke basement, terus dia nyalain tuh potnya dia rokok, tek, dia tahu neneknya datang ke rumah, neneknya datang ke kamar dia. Terus dari situlah dia beraksi pada tanggal 2 Agustus 2004. Holly Harvey membunuh neneknya yang bernama Sarah Collier. Dia tusuk neneknya berkali-kali. Dan itu emang bener-bener sadis banget sih. Soalnya emang heartnya aja sampai dikeluarin. Jantungnya sampai dikobel keluar, ya Allah. Just for make sure kayak grandmanya mati. Terus neneknya teriak dong. Yang parah, neneknya teriak minta tolong, help. Kakeknya turun, kakeknya juga dipukulin. Kakeknya juga ditusuk. Ditusuk dulu kan, terus habis itu kakeknya berusaha naik kan. Oh iya, dia panggil Sandra. Sandra tolong. Terus Sandra nolongin si neneknya biar make sure neneknya mati gitu. Terus lagi pas si Sandy ya, dia naik buat bunuh kakeknya. Itu parah banget. Itu parah banget. Itu serem banget. Gue nggak tahu ya apakah sebenarnya Sandra itu adalah pacar yang setia atau dia bucin atau dibodoh aja. Itu literally toxic, itu lebih dari toxic kali sampai di penjara dulu. Gue nggak ngertinya kenapa lo harus keluarin jantungnya just to make sure kalau dia mati. Kalau lo udah bunuh dia di jantung, itu gila tuh. Anyway, gue tadi minum kopinya lele. Oh iya nih, enak banget. Nyoba milk tea-nya. Promosi tengah-tengah ya. Maaf, orangnya emang ausan. Terus apa nih yang terjadi selanjutnya nih? Mereka kabur. Oh enggak, sebelumnya mereka ngambil dulu nih. Oh iya, mereka ngambil harta sama uang dan teman-teman. Jadi mereka kayak ambil emas, berlian gitu-gitu. Sama terus duit. Mereka nyuri mobilnya juga kan? Iya, truknya Chevrolet King, Chevy King warna biru. Abis itu mereka cabut ke apa sih? Island. Oh, Tybee Island. Mereka pergi ke Tybee Island. Sebuat 250 miles kan ya? Iya, 250 miles. Jauh banget pokoknya. Jauh banget. Tapi sebelumnya dia ke rumah temennya. Oh iya. Sarah. Namanya Sarah Polk. Nah, dia ke rumahnya si Sarah ini, dia bilang, Sarah boleh nggak gue numpang, kita nge-crash di rumah lo dulu sini. Sarah yang udah kayak apa nih, kalau berdarah, kalau soal di badan bener-bener satu badannya berdarah semua. Tapi mereka stupid banget ya, kenapa mereka nggak nyembunyiin itu dulu tuh? Kenapa nggak ganti? Kenapa nggak cuci? Kenapa nggak bersih dulu? Ya emang dia berdarah karena dia pakai narkoba, jadi dia nggak tahu mungkin ya. Jadi dia high, dia nggak inilah, nggak bisa thinking straight ya. Kalau orang pakai narkoba efeknya kayak gimana? Maksudnya apa yang kita rasain? Karena gue nggak pernah pakai narkoba. Cuman kalau by my research, kalau orang-orang habis pakai narkoba itu emang dia nggak tahu apa yang dia lakuin. Lu corona ya? Kayak iya. Enggak, keselak ini kopi lu. Lu ngomongin terus sih. Tapi enak guys, milk tea-nya doang. Enggak deng, ini enak.
Gue kalau aku suka yang kopi cepeng. Sipeng. Oke, sipeng. Sipeng, cepeng tuh apa? Dia kedatang ke rumahnya Sarah, terus dia bilang, Sarah, please, gue boleh crash di sini nggak? Terus lo bolehin gue mandi. Sarah bilang, enggak deh, mendingan lo pulang aja karena. Terus dia kasih warm towel. Iya, gue kasih lo handuk aja ya, abis itu lo pulang ya karena keadaan lo benar-benar nggak ini memungkinkan lo tuh tinggal di sini. Nanti orang tua gue bilang apa? Iya, tapi bodohnya mereka cepuin, ngerti gak sih? Masa mereka ngomong kayak ya we kill my. Oh iya, ditanya, lo ngapain? Karena berdarah-darah. We kill my grandparents. Kayak si Holly yang ngomong kayak gitu. Holly ngomong kayak gitu. Ya, menurut lo aja kayak itu at least yang tahu satu orang aja gitu loh. Harusnya si Holly sama si Sandra sama Sandranya aja, mereka nggak usah cerita sama. Tapi gue agak bersyukur loh sama kebodohannya Holly ini kayak gini. Akhirnya kan ketangkep ya. Emang bodoh. Setelah itu Sandra sama Holly bilang oke kita bakal pulang. Nggak lama. Mereka cabut dari rumah itu. Terus Sarah dia diam-diam telepon ke polisi. Ya, telepon 911. Mereka bilang, "Kamu boleh nggak tolong cekin keluarga Collier karena barusan cucunya datang ke rumahku dan dia bilang kalau dia habis bunuh kakek dan neneknya." Bukan bunuh, dia bilangnya di stab, ditusuk. Polisi akhirnya datang ke rumahnya Collier dan bener aja. Ini BTW yang nanganin kasusnya ya, namanya Detective Jordan. Detective Jordan tuh kayak dia bilang, "Gue nggak pernah ngelihat pembunuhan yang sekeji ini. Gue nggak pernah lihat tempat crime scene yang separah ini. Posisinya dia masuk, dia dari jendela dapur aja ya, dari jendela dapur aja dia udah bisa lihat kalau si kakeknya itu udah terlungkup udah tengkurap gitu dan berdarah-darah. Dia turun ke basement, dia lihat neneknya jantungnya keluar. Aduh, itu serem banget. Gila ya, emang. Itu rumahnya pasti bakal horor banget gak sih? Gila sih. Cuy, itu mutilasi gak sih? Bukan mutilasi, itu bisa black market sih. Terus Detektif Jordan bilang dia merasa kalau siapapun yang melakukan ini ke kedua orang tua tersebut, they're not in the right mind. Iya. Iya, itu yang menjelaskan kenapa kan si Holly itu ada ini ya, dia pakai obat ya, dia dalam pengobatan dan dimana nggak boleh sama kakek neneknya. Sekarang dia nggak dalam pengobatan lagi, akhirnya dia kayak gitu dia lose her mind. Oh enggak, kita lupa satu detail. Si detektif nemuin foto bikini. Oh iya, dia detektif ini juga nemuin satu foto bikini. Makanya itu yang udah jadi clue. Itu jadi clue gimana? Oh pasti mereka akan pergi ke pantai. Karena itu dipajang di kamarnya. Dan detektif ini bukan karena dia mikir lagi, dia just go with the gut. Tapi mereka mikir mau pantai mana? Pantai banyak banget. Mereka bisa aja ke Maryland, mereka bisa aja ke Virginia, bisa aja juga ke Georgia, bisa juga ke Florida. Nah, akhirnya ya udah karena si Holly sama Sandra ini bodoh, dia bawa HP punya kakeknya. Kira ketahuan deh, ketrek kan kalau iya, mereka track. Gitu. Nah, 250 miles dari tempat kejadian, di mana adalah di Tybee Island. Datanglah si Sandra sama Holly. Mereka datang ke situ, mereka udah nggak punya duit ya, udah habis cash untuk beli baju kan, ganti baju segala macem. Terus dia juga butuh makan. Terus akhirnya mereka cuma punya perhiasan sama mobilnya si kakek neneknya Holly itu. Terus mereka mikir gimana nih, aduh kita nggak punya uang lagi. Cari pawn shop yuk, kita buat jualin perhiasan kakek nenek lo. Holly bilang, tunggu tuh ada 2 cowok. Terus akhirnya mereka berhentiin truk mereka dan mereka panggil cowok gitu loh. Iya, pokoknya kayak genit gitu loh, kayak godain gitu. Si cowok itu. Jadi itu emang parking lot di pinggir pantai gitu. Iya, parking lotnya di pinggir pantai. Nama cowok itu adalah Brian sama Brad. Brian ini umurnya 21 tahun. Yang lebih tua. Iya, kakaknya. Yang adiknya 15 tahun, kayaknya 15 tahun. Adiknya 15 tahun. Pokoknya 14, 15, 16 gitu loh tadi kalau ingat. 15. Iya, oh ya. Brian 21 tahun dan Brad itu umur 15 tahun. Bilang cowok, kalian tahu nggak kalau di sini pawn shop? Kalau kalian nggak tahu pawn shop ya, itu tempat buat kayak jual barang-barang bekas gitu. Ada ini nggak? Kalian tahu nggak di mana di sini tempat untuk jual barang-barang bekas, pawn shop? Terus kakak dia itu bilang, nggak tahu, saya orang baru. Mana saya tahu, saya kan ikan. Anjir, jauh banget sih. Kayak gitu ketawa. Gue easily entertain cuy. Oke. Terus ya udah, kalian mau hangout nggak nih? Gue gabut banget. Kita gabut banget soalnya.
Terus mereka kayak oke, kita juga lagi mau ke pantai. Terus mereka berempat ke pantai nih, mereka hangout, si Brad, Brian, Sandra sama Holly ini. Terus mereka jalan-jalan ngaso sampai akhirnya udah malam banget, dan Brian sama Brad bilang, udah malam nih, nanti nyokap gue nyariin, khawatir gitu. Oh, tapi dicariin orang tuanya. Iya, kan baru pindah cuy. Ibunya juga kan divorcee ya. Iya. Jadinya mungkin lebih kayak protektif lebih protektif sama anak-anaknya. Terus dia ngomong sama si Sandra sama Holly, kalian nggak mau pulang? Gue kurang tahu deh, kayaknya mau pulang atau enggak, soalnya posisinya kita dari luar kota, bukan dari sini. Kita boleh nggak nginep di rumah kalian? Brian sama Brad ini udah mulai kayak something's not right, but okay. Nginep gitu kan kayak masa baru kenal udah mau nginep gitu loh. Tapi mereka tuh gentleman cuy. Jadi tapi mereka baik sih, karena mungkin mereka ngeliatnya kayak cewek-cewek ya udahlah kasihan. Akhirnya mereka berdua diperbolehkan untuk nginep di rumahnya Brian and Brad. Namanya tuh Brian and Brad Pellerin. Namanya tuh Brian and Brad Pellerin. Nah, Brian sama Brad ini punya ibu namanya Pauline. Ya, Pauline Pellerin. Terus mereka pulang ke rumah dan bilang ke nyokapnya, Mama, ada temen nih, aku baru kenal di pantai. Mereka bukan daerah sini, boleh nggak mereka crash di rumah kita? Boleh nggak mereka tidur di rumah kita karena mereka perempuan, kasihan. Terus mamanya kayak agak curiga sebenarnya kan? Iya, mamanya curiga karena orang baru, orang asing. Dan mereka juga pun baru pindah ya ke daerah situ, jadinya mungkin mereka masih berusaha hati-hati. Akhirnya nyokapnya bilang kayak, udah nggak apa-apa, boleh kasih di kamar tamu. Keesokan harinya ini kurang ajar banget sih, ibarat orang dikasih hati minta jantung. Oh, ini dimulai dari Brad keluar. Brad keluar mau cari sarapan ya, mau cari makan. Dia ngelihat ada 2 mobil US Marshal sama ada beberapa mobil polisi. Dari si Brad ini tuh pinter, yang umur 15 tahun ini pinter, karena dia bisa spot, ini mobilnya US Marshal. Someone is in big trouble. Ada orang dalam masalah besar. Terus dia tapi nggak tahu kalau mobil Marshal itu, US Marshal itu lagi ngintai antara rumah dia atau rumah sebelahnya dia. Jadi kenapa ada mobil US Marshal di situ? Detektif Jordan itu udah bisa nge-track sinyal HP-nya Sandra sama Holly. Terus tapi mereka nggak tahu di mana persisnya karena itu radiasinya radiasinya terlalu jauh, dan mereka nggak tahu di daerah mana persisnya mereka berdua. Kalau sekarang udah makin ketahuan kali langsung gitu kan. Iya. Dan satu lagi kenapa nggak ketahuan? Karena mobilnya Sandra sama Holly, si Chevy King Cab warna biru itu, sama mereka ditinggal di pantai. Iya. Jadi jadi mereka cari kan, kok nggak ada Chevy King Cab ya? Kok nggak ada mobilnya? Tapi mereka jadinya mereka nungguin cuma di depan rumah itu. Tapi Brad kayak sebodoh teing lah ya, dia pergi, dia cari sarapan, dia balik lagi ke rumahnya. Terus pas banget nih di rumahnya si Pauline ini, ibunya Brad sama Brian ini mau minjem HP buat nelpon gitu. Karena dia mau aktifin telepon rumahnya, bukan sih ya? Iya, pokoknya itu. Iya, mau ngaktifin telepon rumahnya sampai akhirnya dia pinjam HP. Kita boleh nggak pinjam HP kamu? Dia ngomong gitu ke Holly. Holly kayak, oke, boleh. Terus nih Holly ini emang IQ-nya jongkok kayak. Emang bodoh aja. Emang bego aja gitu loh. Terus akhirnya dia telepon company itu agak lama sampai akhirnya mereka bisa sporon. Kayak ada 2 rumah persis yang mereka bisa dapat sinyalnya di mana. Iya. Ini agak lucu nih. US Marshal udah nendang pintu salah rumah. Rumah yang pertama salah. Jadi kayak mereka sempat salah gitu kayak bukan sebelahnya. Maaf. Akhirnya terus mereka ke rumahnya Pellerin. Mereka ke rumah Pellerin, mereka buka. Terus Brad lagi ini ya masak pizza kalau nggak salah. Iya, pokoknya lagi bikin buat makan deh. Terus get on the ground, kalian tiarap semua. Terus abis itu ada yang ngomong where's the girls gitu. Iya, where's the girls itu detektifnya. Mereka di belakang, mereka ada di belakang, mereka ada di kamar tamu. Akhirnya detektif Jordan, mereka langsung sama polisi-polisi yang lain langsung ke kamar langsung ditangkap. Itu cepet banget, itu kayak cuma sehari doang. Nggak sampai, cuma 17 jam cuy. Iya. Cuma 17 jam. Langsung tangkap tuh emang bodoh banget. Terus udah diborgol gitu ya. Gue keselnya si Holly masih ini berusaha untuk ngelepasin. Akhirnya sama si detektif Jordan tuh langsung dia naik ke atasnya Holly. Dia bilang, lo udah nggak cuma ngelawan nenek lo doang, lo sekarang ngelawan gue, lo nggak bisa ngapa-ngapain dan lo mati lah, lo skakmat. Nanti ada fotonya nih ya, nih gimana mereka ketangkep nih. Ya, foto ketangkapnya aja dan foto-foto yang lainnya. Mending nonton aja
cari aja Killer Instinct. Karena tuh emang banyak banget ini ya, a little bit gory. Terus udah dibawa ke ruang investigasi. Holly benar-benar nggak menyesal sama sekali. Ditanya kan kamu tuh gimana? Sekarang kamu mendingan ngaku aja sama kita. Kita udah tahu semuanya. Dia masih kayak, apaan sih lu ngomong apa sih? Gue nggak ngerti lu ngomong apa. Masih kurang ajar. Yang menyesal tuh yang bener-bener Sandra ya sih. Iya, Sandra menyesal banget. Dia mau kooperatif ya sama polisi. Karena dia mau kooperatif dan si polisinya pun akhirnya bilang ke judge, dia akhirnya cuman sampai 2018. Dia dapat satu ini, dia boleh parole tahun 2018 kemarin. Jadi tahun 2018 kemarin dia boleh keluar. Kan dengan parole. Dan si Holly dia dapat tuh life sentence. Tapi dia baru boleh parole tahun 2025. Dan itu aja masih di penjara. Dan itu juga belum tahu dia boleh parole atau enggak. Tapi emang dia sakit jiwa sih. I mean kalau dikata dia keluar dia masukin RSJ. Iya, mendingan masukin IMH gak sih? Iya, karena kan emang dia sakit jiwa. Makanya dia mungkin dia narkoba karena ketergantungan sama antidepresan. Dan dia juga udah do drugs dari kecil cuy. Ya karena mamanya. Orang tuanya. Terus udah seks juga dari umur. Dari kecil. Itu udah trauma banget sih. Sama aja kayak si Megan is Missing. Oh iya, Megan is Missing. Itu ngebuka mata ya kalau ternyata ada orang yang lebih kesiksa dari kita gitu. Pokoknya hidupnya kalian nggak enak, ngerasa nggak enak, sebenarnya ada orang di luar sana yang lebih nggak enak lagi. Dan itu berpengaruh sama berperilaku mereka sehari-hari dan psikis mereka juga. Itu jangan sama ini juga cuy. Akhirnya pas di sidang itu, Holly pun juga akhirnya kayak tiba-tiba sadar kenapa gue ngelakuin ini, kenapa gue kayak gini, gue aja nggak tahu kenapa gue kayak gini. Itu kan mungkin narkobanya baru turun kali ya? Iya, dia baru withdrawal nggak sih? Karena dia sempat di penjara beberapa bulan. Kalau di penjara kan nggak mungkin lo dapat ini dong, nggak dapat. Ya kira lo drugs withdrawal, dia baru kayaknya dia baru sadar, dia baru sadar apa yang terjadi dan dia kayaknya mungkin nyesel ya. Dan dia ngomong sama lawyernya, mungkin gak ya aku bisa parole, mungkin gak ya aku bisa menikah suatu saat, aku bisa punya anak. Dan lawyernya aja cuma ketawa karena lawyernya sendiri pun ngomong. Ini case yang pertama kali baru dia dapetin. Iya, case yang paling brutal dilakukan sama anak di bawah umur yang dia dapetin. Dan gue selama abis nonton itu gue cuma diem, cuma merenung karena menurut gue ini gory banget dan nggak pernah terbesit di otak gue sekalipun ada anak di bawah umur. Sekarang gini deh, kita umur 14 tahun kita mikir apa sih? Paling parah cuma pacaran doang sih. Ya Allah, gue aja masih main audition sama Point Blank. Paling parah, maksudnya paling parahnya umur 14 orang mikir apa pacaran? 14 tahun aja gue belum masih mikir pacar. Ya gue I have crush, tapi gue kayak nggak mikir kayak gue harus macarin dia atau pacaran tuh kayak gimana. Gue belum tahu. Pertama kali gue punya pacar aja ya. Sebut ya namanya ya. Ya ntar sensor aja kali ya. Sensor. Terus, jadi pesan moralnya adalah apa ya? Ntar tuh di-cut aja deh. Hah? Tadi di-cut. Pesan moralnya adalah pesan moral adalah minum kopi ibu. Ini enak banget guys, sumpah. Nih ada 2, ada 3 sih sebenarnya, satunya lagi. Milk tea udah habis, udah dibuang. Udah habis dari awal karena enak banget milk tea-nya. Tapi kalau gue suka yang ini sih, Sipeng. Hazelnutnya lo kurang suka ya? Hazelnutnya kurang manis lah menurut gue. Jadi pesan moralnya adalah don't do drugs, seriously. PSA, disclaimer. Apapun, senakal apapun pokoknya jangan pernah nyobain namanya narkoba deh. Ngerusak, sumpah, nggak worth it. Iya parah. Kayak sebenarnya sesimpel ini nggak sih mikirnya kayak ya lo nggak perlu nyobain rasanya kayak apa untuk tahu rasanya gitu loh. Kayak lo tahu kan itu hal yang kayak nggak perlu lo coba. Sebenarnya hidup tuh harus punya prinsip juga sih, sama limit apapun itu. Jadi mungkin that's it for today. Kita udah marah. Gara-gara kamera raya ini apa nyebelin banget setiap berapa menit asal kalian. Sama Sandra lo kalau bucin juga tahu diri ya. Iya makanya. Holly, jadi orang jangan garbage, jangan trash. Tapi kayak gitu ya kasihan juga sih si Holly. Kita nggak nyalain orientasi seksual mereka. Do whatever you want. Asal kalian juga ya kalau kalian tuh selama kalian tuh nggak nyusahin, nggak nyenggol orang lain, nggak berbuat jahat lah ya, nggak bikin orang lain kesel ya, do whatever you want, seriously, tenang aja pokoknya yang penting jangan melanggar hukum negara. Itu paling gampang. That's it for today. Yeah. I'm Rachel. I'm Shelly. We're out.